Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Tidak terasa udah sebulan adik-adik berada di kelas yang baru. Wah, pasti udah kenal dengan teman-teman baru dan guru-guru baru. Apakah adik-adik udah mulai banyak tugas dan ulangan? Jangan lupa berdoa setiap saat agar Tuhan bisa pimpin adik-adik menghadapi setiap tantangan di sekolah. Setelah hampir 4 bulan kita belajar dari kitab Kisah Para Rasul, hari ini adalah hari terakhir kita membahas buku ini. Ayo, apakah adik-adik ingat apa saja yang sudah kalian pelajari selama ini? Kita belajar bahwa Injil terus tersebar melalui beberapa hal. Pertama, melalui pemberitaan firman, yaitu tentang Yesus Kristus Tuhan. Kedua, melalui tanda-tanda mukjizat yang mendukung firman tersebut. Yang ketiga, dari cara hidup jemaat mula-mula di mana mereka bertekun dan dengan sehati berkumpul tiap hari di bait Allah. Dan keempat, keberanian yang Allah berikan untuk memberitakan firman ketika jemaat berdoa. Selain hal-hal yang baik tadi, Injil juga terus tersebar meskipun ada banyak pelayan Tuhan yang menghadapi tekanan dan penganiayaan. Dan Injil juga terus tersebar meskipun ada banyak kepalsuan. Misalnya dalam kisah Ananias dan Safira. Dan saat menghadapi perpecahan pun berita Injil terus tersebar. Nah, apakah adik-adik tahu mengapa Injil bisa terus tersebar dalam hal-hal yang baik maupun dalam peristiwa-peristiwa yang kurang baik? Ya, semua peristiwa ini merupakan bagian dari agenda Allah yang berdaulat. Dan kuasa Allah begitu besar dan melampaui kuasa manusia. Sehingga kadang kita tidak mengerti kenapa hal-hal buruk bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi melalui kejadian-kejadian baik ataupun kejadian-kejadian buruk dalam hidup kita, Tuhan Allah berkuasa dan memakai segala peristiwa untuk mengabarkan berita Injil. Dalam buku Kisah Para Rasul ini, kita melihat bagaimana Allah bekerja melalui anak-anak pilihannya dan Roh Kudus memberikan kuasa untuk bersaksi. Dimulai dari Yerusalem saat gereja dilahirkan, lalu gereja tumbuh di Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Meskipun rasul-rasul sudah memberitakan Injil ke tempat yang jauh kepada berbagai macam bangsa, tetapi misi ini belum selesai. Yuk adik-adik, kita menjadi agen pemberita Injil yang akan melanjutkan bercerita tentang Tuhan Yesus. Ayat hafalan diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wah, akhirnya kita selesai ya dengan buku Kisah Para Rasul. Apakah adik-adik penasaran akan belajar dari buku apa lagi ya minggu depan? Nah, kalau begitu kakak tunggu ya kedatangannya di sekolah minggu, karena kita akan belajar satu buku yang seru dan sangat menarik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.